Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya. Oke teman-teman, kita sudah melihat berbagai macam fenomena yang terjadi di Indonesia, melihat dari peluang kerja di Indonesia yang sangat miris itu ya, banyak pengangguran di Indonesia yang berasal dari tamatan SMP, SMA, ataupun tamatan kuliah juga, yang dimana hal tersebut membuat kita sangat miris dengan berita tersebut, termasuk aku yang masih menganggur ini teman-teman. Masih menunggu terkait janji pemerintah 19 juta lapangan pekerjaan, tapi hingga saat ini tuh tidak ada teman-teman, kayak mimpi gitu kan, tiba-tiba terbangun, ngigau, terus tidur lagi. Nah, kayak gitu rasanya teman-teman. Memang asu, cari kerja susah. Di sini ada sih pekerjaan teman-teman, jadi apa namanya, kuli bangunan, tapi ya aku sudah lakonin, tapi ya kadang jobnya itu ada panggilan baru datang ke sana, terus kita kerja. Kalau sudah ada panggilan yang begini santai gitu, kayak ada pemasukan gitu. Nah, itulah pemerintah kita wanti-wanti juga, mau usaha-usaha apa, kalau pemerintah mau ngasih modal ya bisa lah aku usaha-usaha apa kayak gitu ya, jualan-jualan apakah gitu kan, yang penting jangan jualan ayam kampus aja. Gitu. Oke teman-teman, yang kita lihat di Indonesia ini, kalau kita misalnya bekerja di restoran, kemudian kita bekerja sebagai perawat, kemudian kita menjadi guru, itu gajinya sangat kecil gitu teman-teman. Akan tapi kalau kita kerja di luar negeri, sama sih kerjanya, kayak menjadi pramusaji, menjadi cuci piring, menjadi pembantu, perawat, ataupun yang lainnya, tapi di sana tuh mendapatkan pekerjaan ataupun hasilnya ataupun gajinya itu sangat besar teman-teman. Hal tersebut itu dipengaruhi oleh tingkat rupiah yang sangat rendah dan nilai tukar rupiah sangat rendah, yang dimana di luar negeri itu apa namanya ya, uang itu sangat tinggi dengan tingkat rupiah itu sangat anjlok gitu teman-teman, yang sangat jauh gitu ya, yang dimana hal tersebut membuat kita ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Tetapi bukan hanya itu sih menjadi alasan mengapa kita masih miskin gini aja, selain gaji yang kecil gitu. Hal tersebut juga padahal kita kerjanya hanya sama dari jam pagi sampai sore pulang, dan di sana itu lebih memiliki gaji yang lebih tinggi, taraf hidup yang lebih tinggi. Akan tetapi kalau di Indonesia tuh ya tahulah, banyak permainan di Indonesia, dan masyarakatnya itu juga harus membayar pajak ini itu ke pemerintah, sehingga sebetulnya kita mendapatkan gaji 4 juta, yang kita terima bersih itu hanya misalnya 4,5 juta, atau 4,5 juta, 3,5 juta, ataupun 3,5 juta, sama ya, 3,5 juta. Nah gitu teman-teman. Nah, sistem di Indonesia ini juga membuat kita sebagai masyarakat Indonesia juga bingung. Terkadang pemerintah membuat satu kebijakan, kayaknya misalnya umur gitu kan, tapi mereka tidak mempertimbangkan terkait skill kita, kemampuan kita, ataupun keahlian kita di suatu bidang gitu. Seharusnya kita dengan adanya keahlian atau kemampuan itu, kita tidak terlalu melihat background dan pendidikan kita gitu. Nah, akan tetapi perusahaan itu seharusnya ataupun pemerintah itu bisa melihat kemampuan kita sebagai seorang diri gitu, memiliki skill apapun itu, seharusnya di situ yang bisa dikembangkan dan dijadikan investasi untuk pembangunan Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, pengen keluar negeri sih, terus uangnya kita habis-habiskan di Indonesia gitu sih bagusnya. Tapi ya, kayak apa ya? Susah gitu nah. Kita harus belajar bahasanya mereka. Ya, apa ya? Bahasa Jepang nih. Bahasa Jepang cuma bisa iki kimochi aja lagi. Nah, itu pun itu artinya. Anjir.